Tentara pengusaha, duifungsi ala Orde Lama. Teuku Markam adalah salah satu tokoh yang sangat disorot dalam sejarah. Monumen Nasional, Monas. Lahir di Aceh dan memiliki latar militer, Kapten Markam kemudian beralih menjadi pengusaha besar. Menurut laporan Detik, sebelum terjun ke bisnis, ia mendirikan perusahaan PT Karkam dan aktif dalam impor mobil, baja, hingga senjata. Lewat usahanya Markam menjadi sangat kaya, punya pengaruh besar, dan dikenal dekat dengan Presiden Soekarno. Salah satu kontribusi paling monumental, Markam adalah sumbangan 28 kg emas untuk puncak Monas. Menurut Kompas, emas tersebut adalah bagian dari dukungan sukarela Markam untuk monumen kebangsaan di saat pembangunan Monas berjalan dalam kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil. Ia disebut sebagai salah satu penyumbang terbesar emas Monas, dan donasinya jadi bagian penting dari simbol nasionalisme dan kemerdekaan. Di balik kemuliaan sumbangannya, nasib Markam berubah drastis saat rezim Orde Lama berganti ke Orde Baru. Beberapa sumber menyebut ia dituduh terlibat PKI, Partai Komunis Indonesia, dan Soekarnoisme garis keras setelah Soeharto naik. Tuduhan itu menjadi dasar penahanan Markam. Menurut laporan kunci penjara sejak 1996 tanpa proses peradilan yang gejala, ia dipenjara sekitar 8 tahun penjara. Dan seluruh kekayaannya disita oleh negara di era Orde Baru. Kompas juga menyebut bahwa aset Markam, perusahaan PT Markam, diambil alih oleh pemerintah, dan beberapa aset menjadi dasar pendirian UMN selepas penjara dia. Kembali berusaha menjadi kontraktor, tapi nasibnya tidak secemerlang dulu. Kisah Markam adalah potret kompleks persimpangan antara kekayaan, nasionalisme, dan politik ideologis. Satu, filantropi nasional versus tuduhan ideologis. Sebagai penyumbang emas Monas, Markam berdiri sebagai simbol patriotisme dan dukungan terhadap proyek kenegaraan besar. Namun, tuduhan PKI setelah rezim berganti menunjukkan seberapa cepat narasi bisa dibalik. Dermawan bisa menjadi musuh ideologis dalam konstelasi politik baru. 2. Ambiguitas legalitas penahanan. Penahanan Markam disebut tanpa proses peradilan dalam beberapa sumber, yang menimbulkan pertanyaan soal keadilan pada era transisi kekuasaan. Meskipun menyumbang emas yang sangat berharga untuk monumen nasional, Markam tidak dilupakan sebagai pahlawan semata. Narasi historis tentangnya juga penuh luka dan tragedi politik. Nama Markam mengingatkan kita bahwa pembangunan simbol nasional seperti Monas tak terlepas dari konteks kekuasaan, kepentingan, dan konflik ideologis. Kisah Teuku Markam bisa dilihat sebagai feature manusia dan sejarah. Bukan hanya soal tokoh kaya Aceh, tetapi juga korban dari perubahan rezim. Dia memberi emas untuk simbol kemerdekaan, tapi dituduh ideologis di masa berikutnya. Sebuah ironi yang menohok